Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan bahas bagaimana cara membuat eh, soal ya untuk teman-teman jurusan teknik. Biasanya ada di teknik mesin untuk contoh soal seperti ini. Nah, saya akan coba jelaskan atau memberikan caranya dengan cara yang paling mudah. Nah, di sini kita tetap perhatikan ukuran bagian luar ya. Jadi kita jangan fokus ke yang objek utamanya, kita lihat informasi dimensi di sekitarnya. Nah, di sini eh, ada informasi 60 dan 90. Jadi kalau cara saya bisa buat kotak dengan ukuran 60 dikali 90. Nah, seperti ini ya. Kemudian kotak ini berupa polilen ya. Kalau ada yang masih bingung apa itu polilen, bisa lihat dari video yang sebelumnya. Dicari ada garis polyline. Nah, ini kita explode, kita pecah garis polyline-nya. Nah, kemudian kita mulai dari bawah. Jadi saran saya kalau kita menggambar satu arah, kalau dimulai dari bawah berarti ke atas, berurutan ya. Jangan dari bawah terus pindah ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini ada ukuran 10. Jadi ini kita bisa offset offset 10 ini ke atas ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah di 10, di sini kita ada belokan. Nah, belokan ini pakai perintah fillet. Ini sorry, ini belum keluar radiusnya, saya keluarkan dulu. Seperti ini. Nah, ini saya taruh ya, atau taruh sini biar gampang. Saya samakan dulu biar nggak bingung. Nah, sini radiusnya 5. Jadi, kita bisa fillet nanti radiusnya 5. Sebelum di fillet, kita buat dulu. Ini garis vertikal. Ini jaraknya 40 ya. Total 40. Berarti kalau lebar dia 60, berarti dikurangi 20 ya. Maksudnya ini kita offset ke kanan 10, kanan ke kiri 10 ya. Coba enter 10. Dari kiri ke kanan 10, dari kanan ke kiri 10. Nah, ini kalau kita hitung, kita ukur pasti di 40 ya, distance 40. Nah, sekarang kita buat fillet, radiusnya 5, F enter, R, R itu radius 5. Enter, kita ambil garis yang akan kita fillet. Nah, seperti ini. Untuk ke kanannya, teman-teman bisa mengulang dengan perintah yang sama. Kita bikin garis lain dulu, atau kita bisa mirror. Kita pakai mirror, kita ambil yang elbow dan yang horizontal ini, pas tengah-tengah ini ya. Nah, kemudian kita trim seperti ini. Nah, untuk garis ininya ya kita bikin line saja dari endpoint ke endpoint ya. Oke, kita sudah selesai di bagian bawah. Sekarang kita lanjut ke bagian atas. Nah, di sini ada radius 20 belokan. Kalau kita lihat ini dari tengah-tengah ya. Jadi ini total 90, berarti kurang lebih 45. Kita buktikan ya, saya kasih ukuran dulu. Kita lihat benar tidak di 45. 45 ya. Kita makan dulu biar nggak bingung. 45. Nah, berarti kita bisa bikin garis bantuan ya. Ini kita offset ke atas. Enter 45 gitu. Nah, ini kita bikin circle radius 20, titik pusat di sini. Nah, ini berarti ini ya. Oke, kita bikin circle, C enter, ambil endpoint atau midpoint. R-nya 20, kita langsung input 20 saja. Karena dibaca adalah R-nya. Ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita buat untuk garis ke atasnya. Line L, enter dari kuadran, tegak lurus, vertikal, perpendikular. Nah, teman-teman bisa trim pemotongnya vertikal dan yang apa namanya garis lingkaran ini ya. Kenapa? Sorry, termasuk yang vertikal ini ya. Karena kita mau buang ini, buang yang atas juga ini nanti udah buangnya kita buang. Ini boleh dibuang ya. Yang kita hapus sudah selesai sisi kiri. Nah, ini sudah selesai sampai
belokkan radius ini sampai ke atas vertikal. Sekarang kita buat kemiringan 40. Nah, ini teman-teman kalau udah biasa menggambar, ini sudah ketebak kemiringan 45 derajat. Nanti dengan sendirinya kalau kita biasa menggambar, untuk kemiringan seperti ini kita bisa menaksirkan ini kemiringan berapa derajat. Ya, karena di sini ditentukan panjangnya 40, baru kita bikin garis vertikal, line, ya, ulangi, L, enter. Boleh ke atas, boleh ke bawah ya. Saya ke bawah 40. Kenapa 40? Karena sudah ditentukan panjangnya adalah 40. Nah, sekarang kita rotasi 45 derajat ya. Nah, kita masukkan ke sini, kita di posisinya kita masukkan ke garis yang horizontal atau vertikal. Kita move, ambil titik referensi endpoint ke endpoint sini. Nah, kemudian miring sama kita move dari endpoint perpendikular tegak lurus. Kita trim, memotong ini ya, buang. Yang kiri sama trim, memotong yang vertikal ini buang. Nah, berarti sudah selesai. Saya tidak membuat garis tengah ini ya, setengahnya saya nggak buat, jadi saya buat sampai objek seperti ini saja. Kemudian trim, memotongnya ini hilang 2, begitu potongnya 2, 1 2 1 2, dibuang, buang. Nah, seperti itu ya. Untuk dimensi, saya ganti switch ke layer dimensi. Untuk penyetingan, nanti teman-teman bisa lihat di video saya tentang penyetingan atau pembuatan dimensi ya. Jadi saya fokus ke objek ini aja untuk video yang sekarang. Nah, untuk dimensi kita ambil linear ya, kita bisa ambil toolbar linear atau DLI shortcut. Kita ambil dari N ya ke N. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita ambil lagi dari N DLI N ke N seperti ini. Kemudian DLI lagi dari N ke N ya. Yang atas sama DLI lagi dari N tegak lurus. Nah, untuk miring, khusus miring kita pakai dim align. Kita bisa ambil di toolbar ini align, atau kita juga bisa ambil DAL N ke N khusus untuk miring. Jadi kalau teman pakai yang linear, kalau teman-teman pakai linear tuh nggak mau ya, linear dia nggak mau, angkanya beda ya karena ada kemiringan ya. Jadi pakai dimension align seperti itu. Untuk radius kita bisa ambil di toolbar sini radius ya, tinggal diklik elbow-nya. Nah, seperti ini. Sama ini pun juga kita ambil radius, ambil elbow-nya atau belokannya seperti ini kurang lebih. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau buat garis setengah ini tinggal ditarik saja. Saya contohkan lah ya sekalian. Kita dari midpoint perpendikular tegak lurus. Nah, kemudian saya bikin line dulu ya, dari sini ke sini. Kemudian saya move dari mid ke mid seperti itu ya. Untuk buat strip-stripnya teman-teman bisa select manual, kemudian ganti ke center. Nah, seperti ini ya. Oke, mudah ya. Jadi pada saat membuat satu objek kita tetap harus memperhatikan informasi sekitarnya. Kita jangan fokus ke objek utama karena bisa jadi informasi dimensi yang di sekitarnya atau di area luar itu yang akan membantu kita dalam menggambar.